Sebagai negara kepulauan, Indonesia kaya akan keindahan dan potensi bahari. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, beberapa tempat memancarkan keindahan dengan ciri khasnya. Tidak terkecuali Teluk Kiluan dengan lumba-lumbanya. Takut. Sebenarnya ikut forum backpacker gitu, jadi tahu Kiluan dari internet sih. Sebelumnya sih searching-searching di internet, habis itu juga pengalaman abang juga pernah kesini kan sebelumnya 2 tahun yang lalu kesini, terus ya begitulah gara-gara omongan dia jadi lumayan tertarik sini jadinya. Saya tahu Kiluan itu dari internet, saya mau liburan terus saya cari searching-searching di internet dan salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi itu Kiluan. Karena pengen lihat lumba-lumba sih, soalnya kan terkenal banget sama lumba-lumbanya. Udah gitu ada Laguna Gayau juga sama Pulau Kelapanya untuk snorkel sih. Yang diharapkan pertama ngeliatin pantai yang indah gini, terus jalan-jalan ke tempat lumba-lumba, terus sama ya ada apa namanya lagunanya. Cukup banyak sih ya yang menarik, ada Laguna Gayau, terus ada sebelum sini ada Pantai Clara juga. Cuman yang menurut saya yang paling menarik itu dolphin hunting. Lampung, salah satu provinsi di Indonesia memiliki banyak pantai indah. Salah satunya Teluk Kiluan. Keindahan pantai di sisi selatan Kabupaten Tanggamus, Lampung ini tengah menjadi buah bibir para penikmat alam bahari. Salah satu daya tariknya adalah kemunculan puluhan lumba-lumba liar di laut lepas. Lumba-lumba Teluk Kiluan muncul pada pukul 6 hingga 10 pagi. Maka saya harus berangkat jam 2 pagi dari Bandar Lampung untuk sampai di lokasi karena jaraknya sekitar 73 km road. Sesampainya di Kiluan, tak disangka ternyata sudah banyak wisatawan mengantri menyewa perahu untuk dapat melihat lumba-lumba. Kali ini saya kurang beruntung. Ternyata meskipun kita udah berangkat jam 2 pagi, tetap aja nggak kebagian karena banyak banget orang-orang dari luar kota lain yang pengen banget ngeliat lumba-lumba. Jadi kita harus nunggu deh, semoga aja sekitar 2 jam lagi kita kebagian deh. Sambil menunggu rombongan perahu pertama pulang, saya memutuskan untuk berkeliling di kawasan Desa Kiluan. Baru sebentar berjalan, ada hal membuat saya terkagum-kagum, yaitu keberadaan Kampung Bali di Desa Kiluan. Deretan rumah dengan arsitektur Balinya membuat saya seakan berada di Bali. Tak ketinggalan, di mana ada Kampung Bali, pasti ada tempat ibadahnya, yaitu pura. Kebetulan sedang ada ritual menjelang Hari Raya Nyepi. Jadi jangan heran ya kalau Anda di sini dapat menemukan banyak bangunan Bali seperti ini karena memang pada tahun 70-an masyarakat Bali berurbanisasi ke Teluk Kiluan ini untuk berladang. Karena lahan Teluk Kiluan zaman dulu itu masih sangat kosong dan memang rakyat Bali atau masyarakat Bali hobi sekali berladang.
Warga Desa Kiluan termasuk warga makmur. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan potensi alam Kiluan dengan berprofesi sebagai nelayan, penyewa perahu atau petani. Selain itu, warga setempat juga merupakan pengrajin jukung atau perahu dengan bentuk ciri khas Kiluan. Selain untuk menangkap hasil laut, mereka juga menyewakan perahu tersebut bagi wisatawan untuk melihat lumba-lumba. Tak ada tempat penginapan di Kiluan. Namun jangan khawatir, sebagian warga setempat menyediakan rumahnya sebagai tempat menginap bagi para wisatawan. Potensi alam Kiluan belum didukung dengan kenyamanan sarana transportasi jalan. Menanggapi hal ini, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung mempunyai strategi sendiri. Jadi pariwisata ini sebetulnya sangat tergantung, sangat berkaitan dengan instansi lain. Nah, seperti Kiluan itu kan 73 km menuju ke sana. Itu lebih kurang 30 itu jalan rusak berat. Tapi insya Allah ini dalam waktu dekat ada sudah program dari Dinas PU, jadi itu PU Bina Marga untuk memperbaiki jalan. Setelah puas berkeliling Kiluan, maka saat ditunggu pun datang. Bersiap-siap untuk menerjang laut melihat lumba-lumba. Setelah nunggu selama 2 jam, akhirnya saya dapat kesempatan untuk naik perahu ini yang ukurannya lumayan kecil ya. Jadi lumayan ngeri juga sih, tapi kan makanya kita pakai pelampung dan segera ke tengah untuk mencari lumba-lumba. Yeay. Setelah beberapa lama menyusuri lautan, lumba-lumba pun tak kunjung muncul. Perahu pun terus melaju dan semakin menjauhi daratan. Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya penantian lama saya terobati dengan kemunculan penghuni Kiluan. Ratusan lumba-lumba menari dan beratraksi di alam bebas. Sebuah pengalaman yang sungguh berkesan. Teluk Kiluan merupakan jalur migrasi dari 2 jenis lumba-lumba, yaitu lumba-lumba hidung botol dan lumba-lumba spinner. Jumlah lumba-lumba melewati Teluk Kiluan ini diperkirakan mencapai ribuan. Salah satu migrasi lumba-lumba dengan jumlah terbesar di dunia. Setelah menikmati atraksi lumba-lumba, Anda bisa mengunjungi pantai dan pulau sekitar dengan pemandangan tak kalah indahnya. Seperti Pulau Kelapa, atau biasa disebut Pulau Kiluan. Di sana Anda akan disuguhkan pemandangan gradasi warna air laut menakjubkan. Setelah beristirahat sebentar di Pulau Kelapa, saya langsung menuju Laguna. Laguna merupakan kolam yang terbentuk secara alami dan berbatasan langsung dengan laut lepas. Bersama pemandu lokal, saya menuju Laguna. Letaknya di balik perbukitan membuat medan semakin menantang. Saya cukup kelelahan saat mendaki perkebunan kopi. Sesampainya di puncak, suara ombak sayup-sayup terdengar bergemuruh. Ini pantainya udah di depan mata saya nih, cuman medannya benar-benar serem dan ini bisa dilihat sendiri turunannya benar-benar terjal. Dan jujur saya sebenarnya takut juga nih, tapi dicoba ya. Woohoo! Sesampainya di kaki bukit, tersaji hamparan laut lepas dengan pasir putihnya. Namun perjalanan belum selesai. Masih ada rintangan menanti. Lautnya sih udah di depan mata, cuman untuk sampai di Laguna ternyata kita masih harus ngelewatin batu-batu karang yang tajam-tajam ini. Sabar, sabar. Butuh kehati-hatian dan stamina ekstra untuk melewatinya. Dan setelah 1 kilometer berjalan kaki, tibalah saya di Laguna Gayau. Kolam alami ini benar-benar indah. Rasa lelah selama perjalanan seakan hilang. Memang berat ya semua ini.
Ini tuh kalau diibaratkan seperti hidup. Ada naik, ada turun, dan ada kerikil besar maupun kecil yang akan Anda temui selama perjalanan. Namun di balik itu semua, ada keindahan yang menunggu Anda. Delviana Azari, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET.